Halo, perkenalkan nama saya Dimas Wisnu Aryadi dengan NIM 23116056. Pada kesempatan kali ini, saya akan meninjau artikel A Protocol for Packet Network Intercommunication oleh Vinton Gage and Robert Ekan dari member IEEE. Tinjauan ini sebagai tugas tinjauan artikel mata kuliah jaringan komputer Universitas Budi Luhur. Pendahuluan artikel A Network Protocol for Packet Network Intercommunication membahas protokol untuk mendukung berbagai sumber daya yang ada di berbagai jaringan. Protokol ini memungkinkan variasi dalam ukuran paket jaringan individu, kegagalan transmisi, penomoran, pengendalian aliran, pemeriksaan kesalahan ujung ke ujung, serta penciptaan dan penghancuran koneksi logis dari proses ke proses. Artikel ini juga membahas isu-isu protokol internet network, fungsi gateway sebagai antarmuka antar jaringan, serta rincian protokol termasuk alamat, format, buffering, penomoran, pengendalian aliran, dan kontrol kesalahan. Artikel ini juga membahas komunikasi antar proses dan bagaimana hal itu dapat didukung oleh protokol internet network. Artikel ini juga membahas asosiasi antar proses dalam jaringan paket beralih, serta format segmen dan paket. Selain itu, artikel ini akan membahas alamat TCP, resonansi, dan komunikasi TCP proses. Problem paket network. Perbedaan pengalamatan penerima. Setiap jaringan memungkinkan memiliki cara berbeda dalam pengalamatan penerima sehingga mengharuskan dibuatnya skema pengalamatan yang seragam dan dapat dipahami oleh masing-masing jaringan. Perbedaan ukuran penerimaan data. Setiap jaringan mungkin menerima data yang berbeda ukuran maksimum sehingga memungkinkan jaringan untuk menangani unit yang ukuran maksimum terkecil atau memerlukan prosedur yang memungkinkan data melintasi batas jaringan untuk diformat ulang sehingga menjadi bagian yang lebih kecil. Perbedaan penundaan waktu dalam pengiriman berhasil atau tidaknya suatu transmisi dan kinerja di setiap jaringan diatur oleh penundaan waktu yang berbeda dalam penerimaan, pengiriman, dan pengangkutan data. Prosedur pemulihan data yang hilang dalam setiap jaringan komunikasi mungkin terjadi terganggu karena mutasi data yang tidak dapat dipulihkan atau data yang hilang. Prosedur restorasi end-to-end dimungkinkan untuk pemulihan seluruh dalam kondisi itu. Berbagai macam koordinasi yang harus dilakukan antar jaringan yang berkomunikasi, informasi status, perutan, deteksi kesalahan, dan isolasi biasanya berbeda di setiap jaringan. Dengan demikian, untuk memperoleh verifikasi kondisi tertentu, seperti tujuan yang tidak dapat diakses atau mati, berbagai macam koordinasi harus dilakukan antara jaringan yang berkomunikasi. Pembahasan The Gateway Notion. Proses ini melibatkan paket data dari proses sumber X dalam jaringan A ditujukan untuk prosesnya dalam jaringan C. Paket tersebut melewati jaringan A sampai mencapai gateway M, di mana paket tersebut diformat ulang untuk memenuhi persyaratan jaringan B. Gateway kemudian mengirimkan paket ke jaringan B, dan proses tersebut berulang sampai paket mencapai tujuannya dalam jaringan C. Proses level communication, tujuan komunikasi. Proses ini dianggap berkomunikasi secara penuh duplex dengan korespondennya. TCP dan pengiriman pesan dalam host terdapat transmission control program yang menangani transmisi dan penerimaan pesan. Segmentasi pesan TCP diizinkan memecah pesan menjadi segmen. Multiplexing dan demultiplexing TCP bertanggung jawab untuk multiplex dan demultiplex segmen. Masalah dalam strategi multiplexing, artikel membahas dua pendekatan untuk memformat segmen yang ditujukan untuk TCP tujuan yang sama. Pendekatan alternatif, pendekatan kedua meminta setiap paket mengandung informasi tambahan yang memberikan TCP tujuan bentukan proses mana yang dimaksudkan oleh paket tersebut. Address format, permasalahan alamat antar jaringan. Artikel ini menyoroti bahwa masalah format dan ukuran alamat lokal pada TCP di setiap jaringan dapat bervariasi secara signifikan. Kedua, kesulitan serupa pada alamat proses dan port. Artikel ini juga menyebutkan bahwa masalah serupa muncul ketika berurusan dengan alamat proses
Dan secara umum alamat port, konsep port diperkenalkan untuk memungkinkan suatu proses membedakan antara beberapa address sebagai pembeda aliran pesan penuh duplex. Artikel ini menjelaskan bahwa alamat port mendesain suatu aliran penuh full duplex yang memungkinkan proses untuk memahami bahwa pesan tersebut terkait dengan suatu aliran tertentu. TCP addressing. Format alamat TCP. Artikel ini mengajukan format alamat TCP yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu identifikasi jaringan 8 bit dan identifikasi TCP 16 bit. Pengaruh gateway dalam routing: setiap kali paket melewati suatu gateway tersebut mengamati identifikasi jaringan. Tujuannya untuk menentukan cara merutinkan paket tersebut. Tingkat tanggung jawab routing gateway. Artikel ini menjelaskan bahwa gateway bertanggung jawab untuk merutekan paket network ke jaringan tujuan. Jadi dari artikel ini mencakup isu pengalamatan TCP yang sangat terkait dengan masalah routing karena host atau gateway harus memiliki host atau gateway. Port addressing. TCP menangani pengalamatan port termasuk ukuran bidang, nama port, kelebihan penggunaan, short name, dan tantangan dalam memberikan short name tersebut. Segmen dan paket format. Gambaran singkat tentang format segmen TCP yang menyebutkan beberapa bidang akan dibahas lebih lanjut dalam konteks retransmisi dan deteksi duplikat. Ringkas singkatnya adalah: 1. Pemecahan pesan, 2. Perubahan segmen, 3. Bidang terkait pemecahan dan pengakuan, instalasi dalam internet network, reassembly dan sequencing. Artinya sequence number, proses reassembly pesan TCP, penerima memberikan setiap paket terlewat bawa nomor urutan. Skema pengurutan. Artikel ini mengusulkan skema pengurutan berdasarkan pertukaran satu atau lebih pesan secara sepasang port selama periode waktu tertentu. Penggunaan nomor urutan pada suatu segmen diambil dari pesan oleh TCP pengiriman. Penggunaan flag untuk identifikasi akhir segmen pada pesan, deteksi akhir pesan. Contoh penggunaan flag di gateway: deteksi akhir pesan oleh TCP dan tujuan. Transmisi dan duplicate detection, mekanisme timeout dan positive acknowledgement yang memungkinkan TCP untuk pulih dari kehilangan paket dari satu host ke host lainnya. Strategi jendela window yang mirip dengan sistem Silades dalam koneksi host ARPANET yang sangat jauh. Flow control, mekanisme kontrol dalam aliran ini sangat kuat dan fleksibel dan tidak mengalami masalah sinkronasi yang memungkinkan dihadapkan oleh skema alokasi buffer tambah. TCP input dan output handling. TCP memiliki komponen yang menangani input atau output ke dalam dari jaringan. Ketika sebuah paket telah tiba, ia memvalidasi alamat dan menempatkan paket tersebut dalam aliran. Kumpulan buffer dapat diatur untuk menangani kedatangan, dan jika semua buffer habis, kedatangan berikutnya dapat dibuang karena paket yang tidak diakui dan dikirim ulang. TCP Process Communication. Dalam beberapa sistem sederhana, ruang buffer sebenarnya disediakan TCP untuk mempermudahkan. Kita berasumsi bahwa buffer digunakan oleh setiap proses, namun struktur lain, misalnya buffer chaining, tidak dikesampingkan. Connection dan Association. Sebagian besar pemikiran tentang komunikasi proses ke proses dalam jaringan paket switching telah dipengaruhi oleh sistem telepon yang ada di mana. Protokol host-host untuk berpanet berhubungan secara eksplisit dengan pembukaan dan penutupan koneksi simplex antar proses. Connection free protocol with association. Dalam ARPANET, pemrosesan pesan antarmuka tidak harus membuka dan menutup koneksi dari sumber ke tujuan. Alasannya adalah karena koneksi selalu terbuka, karena alamat setiap sumber dan tujuan tidak pernah ada. Ditugaskan kembali jika nama dan tempatnya statis dan tidak berubah, paket hanya perlu diberi label dengan sumber dan tujuan untuk mengirimkan melalui jaringan. Dalam istilah kami, setiap sumber dan tujuan membentuk sebuah asosiasi. Conclusion. Kesimpulan dari artikel ini adalah artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang
tentang protokol untuk interkoneksi jaringan, pengalihan paket, dan bagaimana hal itu didukung berbagai sumber daya yang efektif. Artikel ini memberikan pemahaman yang kuat tentang isu-isu teknis yang terlibat dalam interkoneksi jaringan dan protokol yang diperlukan untuk mendukung komunikasi antar proses di berbagai jaringan. Demikian pemaparan tinjauan artikel kedua. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Terima kasih.